Perkenalkan, nama saya Albina Ungkusungguh. Dan nama saya Hana Pranata. Kali ini kita akan membagikan firman Tuhan melalui video. Kiranya video firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau sama-sama belajar supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dan ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah karunia Allah. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Kita akan baca ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nah teman-teman, Yoyakim itu merupakan Raja Yehuda. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan murka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Babel, sehingga mereka diangkut ke Babel menjadi budak dan menjadi tawanan. Raja Babel juga teman-teman mencari orang-orang muda yang berpengalaman, yang ahli, yang pandai untuk dipekerjakan di istana Raja Babel. Nah salah satunya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sebelum mereka dipekerjakan di istana Raja Babel, mereka akan dididik selama 3 tahun dan mereka akan makan makanan raja dengan maksud supaya mereka tumbuh dengan sehat, gemuk, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Apa sih yang istimewa teman-teman dari kehidupan Daniel dan teman-temannya sehingga dia dikaruniakan Allah begitu banyak kepandaian dan hikmat? Apa sih itu karunia teman-teman? Karunia itu merupakan suatu pemberian, suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita orang percaya atau umatnya. Nah, kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Daniel ini, mengapa Daniel begitu spesial daripada orang-orang lain. Mengapa Tuhan mengaruniakan kepadanya hikmat, kepandaian, kecerdasan yang dikatakan oleh firman Tuhan 10 kali melebihi orang-orang di zaman ini. Ya, kita akan sama-sama belajar. Percaya, ku aman. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Daniel mendapat kasih karunia Allah? Yang pertama kita baca pada ayat yang ke-8, saya akan membacakannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dapat disimpulkan yang pertama adalah Daniel tidak menajiskan dirinya dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti dalam kehidupan kita harus menjauhkan dari yang jahat, dan kita harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Mengapa Daniel mendapat kasih karunia dari Allah? Kita akan baca ayat yang ke-12 dan 15. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Yang kedua adalah Daniel memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kok bisa Daniel memiliki kepercayaan teguh? Kita lihat dari ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Daniel berani karena dia yakin bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidupnya adalah nyata. Dan apa yang terjadi teman-teman? Allah merespon keyakinan hati seorang Daniel. Sehingga yang terjadi adalah perawakan mereka lebih gemuk dan perkataan Daniel menjadi kenyataan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini teman-teman. Ada begitu banyak masalah dan zona nyaman kita digoncang. Tetapi apakah itu membuat kita
tidak percaya teguh lagi kepada Tuhan? Kita mau belajar dari Daniel, teman-teman. Situasi kondisi apapun dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan dan dia tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman, selama stay at home di rumah, apa yang kita lakukan? Apakah kita menghabiskan waktu kita dengan gadget, dengan permainan, dengan game kita, atau kita juga merenungkan firman Tuhan dan berdoa? Kita mau sama-sama belajar seperti Daniel. Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka iman percaya kita akan semakin bertumbuh dan kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita akan baca pada ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Berarti dapat disimpulkan bahwa Daniel menjaga pergaulannya. Daniel berteman dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu orang yang takut akan Tuhan, sevisi dan seiman dengan Daniel. Seperti pada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seperti dalam kehidupan kita harus menjaga pergaulan kita agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita saksikan. Kita harus belajar seperti Daniel, tidak menajiskan diri dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Daniel memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Daniel menjaga pergaulan. Shalom. We ingin selalu